dengan berteriak dengan suara keras di rumah dinas kepolisian saksi Ferdi Sambo. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan keadaan terdakwa, maka kepatuhan terdakwa beralasan untuk ditarik kesimpulan bahwa tekanan objektif itu ada. Dengan demikian, pemahaman kata tekanan tidak melulu harus dimanifestasikan dengan perintah lisan, tapi tekanan itu bahkan perintah itu bisa termanifestasikan secara non-verbal juga. Bahwa terdakwa berada dalam keterbatasan situasi yang amat sangat membingungkan, di mana terdakwa dituntut untuk melaksanakan perintah atau tidak. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan secara matang perintah itu. Terdakwa berada dalam kondisi dilema moral ketika menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo. Situasi tersebut sesuai dengan pendapat ahli filsafat moral Profesor Dr. Frans Magnus Suseno Syarikat Yesus di dalam persidangan yang menerangkan bahwa terkait dengan dilema moral dalam perkara ini terjadi fakta bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo. Relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya membuat orang berada dalam situasi di mana ia atau yang berwenang memberi perintah yang harus ditaati, ia wajib melaksanakan perintah itu. Relasi kuasa itu ada karena terdakwa berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo sebagai atasan yang pangkatnya jauh di atas terdakwa. Dan kondisi ini membuat suara hati terdakwa mengalami kebingungan. Bahwa orang yang dalam relasi kuasa harus taat dan akan mengalami tekanan kesulitan kalau diperintah. Ia sendiri merasa perintah tersebut tidak boleh dilaksanakan. Dia tidak bebas memilih begitu saja untuk tidak melaksanakan perintah. Misalnya kau tembak orang itu. Dia tahu bahwa perintah itu harus dilaksanakan. Dalam lembaga kepolisian, mentaati perintah sebetulnya tidak bisa dipertanyakan. Dalam kondisi tersebut, penerima perintah tidak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya itu. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli psikologi klinis Lisa Marelli Japri, terdakwa memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Diukur dari tingkat kepatuhan atau obedience terdakwa kepada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya terdakwa juga memiliki rasa takut yang tinggi. Kondisi tertekan jiwa batinnya. Filosofi yang terkandung dalam pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan modern yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional adalah memperhatikan keseimbangan antara pelaku dan sikap batinnya. Bahwa atas dasar itulah dalam nota pembelaan ini kami penasihat hukum hendak menggugah kebijaksanaan dan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang tidak adanya kesalahan psikologis dari seorang Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memiliki ketimpangan relasi kuasa dengan perbedaan 18 tingkat hierarki kepangkatan dengan saksi Ferdi Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadif Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi seorang terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengabaikan, menghindari atau menolak perintah dari saksi Ferdi Sambo. Sehingga berlakulah asas
actus non facit reum nisi mensit rea, yang artinya suatu perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin majelis. 4. Penutup dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami banggakan, bahwa kasus pembunuhan korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer adalah ujian terhadap kebenaran dan keadilan. Bahwa selaku praktisi hukum, baik sebagai seorang jaksa, penasihat hukum, maupun terdakwa, maupun hakim, kita sama-sama telah memahami betapa keadilan hukum tidak selalu identik, bahkan sering bertentangan dengan keadilan substantif. Keadilan hukum adalah keadilan prosedural formal, black letter, bahkan administratif. Sementara keadilan masyarakat adalah keadilan sosial yang melampaui analisa doktrinal. Keadilan substantif adalah keadilan yang mengakomodasi realitas dan perkembangan-perkembangan serta pengalaman-pengalaman yang baru hidup di dalam masyarakat. Perkembangan serta pengalaman baru itu juga terjadi di negara kita, Indonesia. Lahirnya Mahkamah Konstitusi, berbagai komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK adalah buah-buah reformasi yang dihadirkan dari semangat dan keinginan luhur untuk menghadirkan sistem hukum yang berkeadilan. Inilah latar belakang sosial historis yang konteksnya melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang kita sebut LPSK. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas keputusan LPSK saat menerima permohonan Justice Collaborator terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Keputusan LPSK itu telah memberikan dukungan berupa perlindungan bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pihak yang lemah yang tidak memiliki akses kekuasaan apapun dan harus bertahan di sendirian di tengah potensi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Inilah fungsi luhur kehadiran LPSK,